Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat baca semuanya. Berdirinya saya di sini ingin memperkenalkan diri karena ada kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi saya Maulida dari SMK Negeri 4 Banjarbaru. Untuk membahas resensi buku yang kami ikuti, kami mengambil buku yang berjudul Asal Mula Balon Meratus yang merupakan cerita rakyat karya Aliansyah Jumbahuya. Buku ini merupakan cetakan ketiga yang diterbitkan pada bulan Maret tahun 2022 di Kota Banjarbaru dan diterbitkan oleh Penakita Publisher dengan jumlah halaman sebanyak 132 dan memiliki ukuran 14 x 21 cm. Siapa sih yang kenal Aliansyah Jumbahuya? Aliansyah Jumbahuya yang lahir di Amuntai, Kalimantan Selatan pada tanggal 9 Juni tahun 1973. Sejak mahasiswa, beliau aktif dalam dunia jurnalistik dengan mempublikasikan cerpen, puisi, resensi buku, artikel sastra, dan lain-lainnya. Ini dia beberapa karya yang ditulis oleh Aliansyah Jumbahuya. Salah satunya yaitu Bunga Rampai Tradisi dan Kepercayaan Masyarakat Banjar, Jurus Sakti Penulis 2012, Kumpulan Cerpen Parangmaya 2013, Asal Mula Balon Meratus 2013 cetakan pertama, Siapapun Bisa Jadi Penulis 2021, Asal Mula Balon Meratus 2020 cetakan kedua. Ada juga karya beliau yang terpilih menjadi juara ketiga yaitu Asal Mula Marukin dengan Lomba Adi Sastra Kalimantan Selatan atau ASKS ke-17 di Tabalok tahun 2020 lalu. Kenapa Pian milih buku ini, Kak? Alasan kami memilih buku Asal Mula Balon Meratus untuk diresensi karena ketertarikan kami pada cerita rakyat dan sejarah Kalimantan. Melalui buku ini, kami ingin menggali lebih dalam tentang cerita rakyat yang memiliki peran penting dalam kebudayaan Kalimantan. Selain itu, kami juga ingin menyoroti bagaimana cerita rakyat ini merefleksikan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang masih ada relevan hingga saat ini. Buku ini diawali dengan kisah putra Bambang Siwara yang sedang sakit, namun tak kunjung sembuh. Sebagai ayah, Bambang Siwara pun mencoba segala hal untuk mengobati putranya. Pada suatu saat, Bambang Siwara sedang mencari hewan buruan di hutan, tetapi ia tidak sengaja melihat 8 sosok tinggi besar yang sedang berjalan ke arahnya. Karena ketakutan, Bambang Siwara pun bersembunyi di balik pohon untuk berlindung. Tak disangka, 8 sosok tinggi besar tersebut sedang membicarakan ia dan putranya. Mendengar namanya disebut, ia pun langsung mengikuti 8 sosok tinggi besar itu. Namun, karena kurang berhati-hati, ia pun ketahuan oleh salah satu sosok tinggi besar itu. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, yaitu untuk meminta bantuan kepada mereka, karena mendengar mereka dapat menyembuhkan putranya yang sedang sakit. Langsung saja, Balon Jandi dan anggota lainnya menyiapkan permintaan. Sesampainya di rumah, mereka langsung saja menyiapkan proses pengobatan putranya. Dalam sekejap mata, putranya pun langsung membuka mata, diikuti dengan badannya mulai bergerak. Bambang Siwara sangat berterima kasih kepada para balon tersebut karena telah menyelamatkan nyawa putranya. Berkat memiliki kemampuan yang berbeda-beda, para balon memutuskan tinggal di bumi untuk menolong para manusia, terutama balon Jandi yang mempunyai kemampuan yaitu menyembuhkan segala penyakit. Kabar balon Jandi yang bisa menyembuhkan segala penyakit tersebar di wilayah Peratus. Adapun orang yang berguru kepada Balon Jandi yaitu Bambang Siwara dan Ayu. Hari demi hari berlalu. Balon Jandi menaruh hati pada seorang gadis. Namun tak lama kemudian gadis tersebut meninggal dunia. Karena sedih, Balon Jandi pun mencoba ritual betandik untuk bisa menghidupkan mayat gadis itu. Tetapi mayat gadis tersebut tak kunjung hidup. Karena malu gagal menghidupkan gadisnya, Balon Jandi memutuskan untuk kembali ke alam lain. Meski demikian, Balon Jandi tetap menerima pertolongan dari bumi, asalkan ia dipanggil melalui proses bemaman. Untung saja dulu Ayu sempat belajar dari Balon Jandi proses tersebut, sehingga ilmu tersebut turun-temurun di pedalaman Meratus hingga saat ini. Setiap susunan bab yang ada di buku ini menyajikan cerita rakyat yang berbeda-beda. Susunan ini dapat memudahkan kita pembaca membedakan judul cerita rakyat yang lagi dibaca. Gaya penulisan Aliansyah Jumbahuya sederhana dan mudah dipahami, cocok untuk membaca dari berbagai kalangan.
Penggunaan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa daerah memberikan nuansa yang kental akan kebudayaan Kalimantan Selatan. Cerita asal mula Balan Meratus bertema asal-usul dan peran para Balan Meratus dalam masyarakat. Melalui cerita ini, kita dapat memahami bagaimana sosok Balan dihormati dan disegani oleh masyarakat, serta bagaimana mereka berperan dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Karakter dalam cerita asal mula Balan Meratus didominasi oleh tokoh-tokoh mistis yakni para Balian. Selain itu, terdapat juga tokoh-tokoh manusia biasa. Setiap tokoh memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga membuat cerita menjadi lebih menarik. Buku ini dapat memberikan pelajaran tentang berbagai cerita rakyat yang ada di Kalimantan Selatan, dengan nilai-nilai luhur yang hingga masih ada saat ini. Cerita asal mula Balan Meratus dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari melalui kita menghargai budaya dan keyakinan orang lain, menjaga lingkungan, serta dapat menjadi inspirasi untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Setiap buku memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Buku asal mula Balan Meratus memiliki kelebihan, yaitu covernya yang berwarna dan menarik. Di dalamnya juga terdapat gambar seperti ini. Alur ceritanya yang ringan dapat mudah dipahami oleh semua kalangan. Di belakang halaman buku terdapat kosakata bahasa daerah yang dapat bermanfaat bagi beberapa pembaca yang tidak mengerti artikel tersebut. Ada juga kekurangan dari buku ini, seperti gambar yang di dalam buku ini tidak berwarna, sehingga kurang menarik untuk beberapa pembaca. Dan ada juga bahasa daerah yang tidak terdapat di kosakata di halaman belakang, sehingga dapat membuat beberapa pembaca bingung arti tersebut. Buku ini mengajarkan saya tentang jangan menyerah dalam mencari cara agar kita bisa menyelamatkan orang yang kita sayangi. Buku ini juga mengajarkan relanya para Balian membantu masyarakat itu menunjukkan sifat kemanusiaan yang tinggi dan pentingnya saling membantu, dan mengajarkan kita untuk menerima kenyataan bahwa kita harus merelakan kepergian orang yang kita cintai. Buku asal mula Balan Meratus merupakan cerita rakyat yang berhasil menyajikan kisah-kisah menarik dengan gaya bahasa yang mudah dipahami. Secara keseluruhan, buku ini dapat memberikan wawasan tentang kearifan lokal dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Meratus. Jika kalian mencari buku tentang cerita rakyat Kalimantan Selatan, buku ini cocok untuk kalian baca. Karena buku ini menyajikan cerita yang beragam dari Kalimantan Selatan. Yuk baca buku asal mula Balan Meratus agar kalian membaca dapat mengetahui tentang aset kebudayaan yang ada di Kalimantan Selatan. Dapatkan buku ini di perpustakaan sekolah kamu atau perpustakaan daerah yang ada di daerah kalian. Selesai sudah video resensi buku asal mula Balan Meratus, dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.